Puji Tuhan, salam sehat buat kita semua. Dan biarlah kita yang ada saat ini, semua kita rindu memuji dan memuliakan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan untuk ada di tengah-tengah kita, memimpin dan menyertai dalam setiap ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Yesus.
menjadi kerinduan kami bersama-sama. Tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, karena di sini ada umat-umat-Mu yang rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada umat-umat-Mu yang rindu Tuhan untuk kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua yang ada yang hadir saat ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan Engkau. Dan biar hanya Engkau saja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya serahkan pada ini ada hamba Tuhan ya. Sudah selesai sekolah Alkitab di Beji dan sekarang mendampingi Tante Ruth, bersama-sama dengan Tante Ruth akan melayani kita ya. Ini namanya Ses Debbie Manopo ya, masih muda ya. Puji Tuhan. Mari saya mengundang akan memimpin kita dalam puji-pujian. Puji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, karena saya yakin percaya kita semua di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita angkat pujian, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Seperti
puji syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, buat kasih kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, hingga pada pagi ini kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan, bersama berkumpul bersekutu untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi ini ya Tuhan, mulai dari yang Tuhan memainkan musik, pimpin dalam pujian, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi kami semua yang ada di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi mulut lidah kami ya Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar selama kami beribadah, selama kami memuji memuliakan nama-Mu, hanya terfokus hanya kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita ada hari ini semua karena Tuhan, dan hanya Yesuslah menara yang kuat, hanya Yesus kota benteng yang teguh, dan hanya Yesus yang dapat mengalahkan segala musuh. Dan kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan saat ini datang dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Terima kasih. Tuhan, aku siap.
membawa firman Tuhan. Di saat Roh-Mu mengurapi kami, di saat Engkau hadir di sini, kami merasakan ada hadirat yang luar biasa. Ada sentuhan kasih-Mu, Bapa. Inilah satu kerinduan hati kami. Inilah satu kerinduan jiwa kami. Karena kami di dalam Engkau ada pertolongan. Kami merasakan Tuhan ada sukacita saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena kami membawa hati kami, karena kami rindu Tuhan. Sukacita tetap di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih kami sudah banyak memuji dan membesarkan nama-Mu. Segala keagungan kami, segala ucapan syukur kami sudah kami sampaikan di hadirat-Mu. Biarlah menjadi Tuhan dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Setiap apa yang kami utarakan, setiap apa yang kami sampaikan melalui lidah, bibir, mulut kami, ya Bapa, terlebih hati dan jiwa kami yang memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Perkenankan kami, perkenankan setiap ujian kami, perkenankan setiap hati kami yang hadir, yang melepaskan semua kerinduan di hadapan-Mu, ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami duduk diam untuk menjadi anak-anak yang paling kecil, anak-anak yang Engkau sayangi, Engkau cintai, Tuhan. Kami rindu Tuhan. Pada saat ini kami mendengar firman-Mu, kami dipenuhi dengan urapan-Mu, sehingga hati kami boleh mendengar dan menikmati firman-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ada keajaiban yang luar biasa di dalam firman-Mu, Tuhan. Semua sakit akan disembuhkan, semua kesedihan akan diangkat, semua kerinduan akan dipuaskan. Inilah hati kami yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah buat kami, ya Bapa. Berfirmanlah buat roh kami, sehingga kami boleh dimenangkan oleh kuasa-Mu, oleh firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Mungkin banyak yang belum kenal saya. Saya selalu kenal anak-anak yang masih sekolah minggu dulu. Ternyata sekarang udah, dulu saya gonceng, sekarang aku digonceng. Itu luar biasa. Saya kenal di tempat ini pertama kali itu sudah dipanggil Tuhan, ya. Terutama Bu Erni. Bu Erni ini masih sekolah. Bu Erna lah ya. Bu Erna masih sekolah. Senang saya, bersyukur hari ini masih ada setia kepada Tuhan. Itu luar biasa. Saya kalau datang sini selalu disiapin macam-macam sama Mbah. Rene mbok yo ngomong tak masak nih. Saudara nggak usah ngomong aja udah ada masakan. Saya kalau kesini ini bernostalgia, dan saya juga di sini ini sama Pak Asis sama Bu Asis ini bukan seperti, tetapi memang keluarga. Saudara, kalau saya pergi kemana-mana ditanya sama Bu Asis, Kak bareng sopo? Guru ngenek, wis entenono papai pesa. Itu saudara, saya senang sekali karena apa? Kepercayaan itu diberikan kepada saya. Amin. Pada saat pagi hari ini saya mengenal Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang baru menikah, ya. Yang dari Pak Pur. Mana yang dari Pak Pur? Hah? Oh, puji Tuhan. Oh, Pak Yohanes. Dipanggilnya Pak Yohanes, Bapak, ya saudara. Pada saat pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang Tuhan buat saya, buat saudara, itu adalah kata-kata yang biasa. Amin.
Tetapi firman Tuhan itu yang kita bawa dan kita dengarkan dengan baik, dengan penuh sukacita, yakinlah bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu menjadi ya dan amin ya. Kita akan sama-sama membuka di dalam kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ya puji Tuhan, Injil Yohanes pasal yang pertama, kita akan baca ayat yang mungkin saudara dan saya sudah hafal, tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan itu kita sesuai dengan doa tadi. Kalau kita bawa hati kita, jangan sampai ada kuasa kegelapan itu menyingkir dalam hidup kita. Ya, kuasa kegelapan itu selalu ada di dalam hidup kita. Oleh sebab itu doanya disingkirkan. Disingkirkan, nyingkir dulu aja. Nah, gitu saudara, kadang kalau nyingkir dulu, dia balik lagi enggak? Balik. Ya, oleh sebab itu kita tengking di dalam nama Yesus supaya dia pergi. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam siapa saudara? Dalam namanya. Nama siapa? Oh, puji Tuhan, sekiranya namanya Tante Ruth. Saudara, di sini dikatakan dengan jelas ayat 12 ini. Tetapi semua orang, jadi semua orang saudara ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Saudara, orang percaya itu kadang-kadang seperti iblis yang disingkirkan tadi, balik lagi enggak? Alamu, omongannya gak kena dipercaya. Omongannya gak bisa dicekel buntute. Itu kata-kata manusia saudara. Oleh sebab itu kita harus yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Harus yakin. Dikatakan orang percaya. Kalau orang template itu namanya bukan orang Kristen dan sebagainya, tidak punya nama GPDI Philadelphia. Tetapi pertama kali saya katakan, jadilah orang yang percaya. Jadilah anak Tuhan yang benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, yakinlah kita dipercaya orang. Amin. Saya bersyukur pada pagi hari ini dipercaya oleh Pak Aziz untuk melayani. Saudara, kalau sama Pak Aziz ini kemana-mana saya selalu ini WA. Kemana Pak Nunut itu ya. Sekarang banyak yang dinunuti saudara. Kita sebagai anak Tuhan yang percaya. Nah, orang percaya itu kira-kira kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan itu kira-kira bisa pergi atau tidak saudara? Bisa pergi? Bisa ya. Puji Tuhan. Kita akan melihat di dalam, kalau tidak buka ini saudara, kita akan melihat di dalam orang yang percaya itu bagaimana. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-8, mungkin ada Bapak yang sudah baca, saya akan ini ya. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 29. Sudah dapat? Yaitu dikatakan apa saudara? Di sana ada kata-kata yang apa? Kurang
kurang percaya. Memang percaya tetapi kurang. Oleh sebab itu apa yang dilihat di sana dikatakan oleh Tuhan, katakan apa? Mengapa kamu takut dan tidak percaya dan kurang percaya? Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu di sini ada yang jualan enggak? Kalau jualan atau toko apa aja ya, makanan apa aja, yakinlah bahwa percaya dengan yakin, puji Tuhan besok jualanku habis. Saudara kalau bilang habis pasti habis. Saudara di tempat saya jemaat yang sekarang alih jualan, dulu baku letek, sekarang berbeda lagi jualan. Nah saudara jualan tuh masih banyak. Aduh, saya bilang yakinlah saudara, malam-malam ada yang butuh makan, satu keluarga. Saudara kita harus yakin bahwa Tuhan itu selalu membuka jalan dan kita harus percaya apa yang kita kerjakan Tuhan selalu campur tangan ya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena kalau kita percaya di dalam Markus pasal yang keempat di sana, Markus pasal yang keempat ya, Markus yang pasal yang keempat ayat 35 dan 41. Enak ya, di sini ada layarnya. Nah, saudara di sini dikatakan apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Tetapi di sini dikatakan mengapa? Oh, waktu ditolak dikatakan saudara, ada apa saudara? Ada angin, ribut dan sebagainya. Tetapi ada kata-kata yang indah. Waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada, marilah kita bertolak ke seberang. Dan di seberang sana ada apa saudara? Karena kurang yakin, di seberang ada badai. Ada kata-kata yang kurang Tuhan, kurang, yaitu mengapa takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi mereka takut, saudara. Saya yakin dan percaya jemaat di sini sering mendengar ya, takut. Waktu kita ini memang selalu ada rasa takut. Siapa yang bilang nggak takut? Saya aja dulu takut pandemi ini. Saya kalau nggak ini pokoknya pakai masker. Pinggir jalan keluar harus pakai masker ya saudara. Kadang-kadang kita ini takut, tetapi kami yakin dan percaya kalau firman Tuhan setiap pagi kita baca dikatakan Tuhan selalu menjaga dan melindungi orang-orang percaya. Kalau saudara baca Mazmur itu ya, di dalam Mazmur mulai pasal yang pertama sampai terakhir itu, saya senang baca itu. Kenapa? Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Saya kalau sekarang ada teman ya, ada Debbie, baca bareng-bareng, apalagi kalau baca yang 119 itu panjang. Kalau cuman baca sendiri kadang-kadang bosan, tapi kalau berdua enak saudara. Namanya kita bersyukur. Yohanes pasal yang ke Markus maksud saya, Markus pasal yang keempat 8, Markus pasal 8 ayat 23 dan di sana dikatakan apa saudara? Mengapa begitu kamu takut dan kurang percaya? Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan yang berjanji itu tidak pernah meleset. Amin. Jadi pertama kita harus percaya teguh. Saudara, saya percaya bahwa pada saat pagi hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada saya, yaitu percaya. Kalau kita percaya, di ini katakan di mana kepercayaanmu? Jangan Tuhan sampai bertanya di mana kepercayaanmu sekarang. Nah saudara, kadang-kadang kita ini takut dan kepercayaan kita hilang. Saudara, gimana kepercayaan kita hilang?
Saudara, kalau saudara punya teman bekerja, terus sekali, 2 kali ditipu, kepercayaan Anda pasti hilang, sudah nggak yakin lagi. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kepercayaan kita di sini dikatakan bahwa lalu ia apa saudara? Itu mau Markus 8. Kepercayaan kita kok hilang. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, orang ini bisa melihat, dia punya keyakinan bahwa hidup kita ini percaya Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Nah, sekarang banyak-banyak pendeta, bukan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Pak Asis sama saya ini hamba Tuhan, bukan pendeta. Sekarang banyak pendeta ikut-ikutan Tuhan Yesus, orang buta ludah dikaplok saudara, udah nggak sembuh dikai ludah, beda sama Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, Yohanes pasal yang ketiga itu saudara dan saya harus hafal itu, bahwa siapa saudara? Barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya aja saudara, apa saya pekerjaan saudara dan saya, yakinlah Tuhan tetap akan memberkati. Amin. Saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, yakinlah sebagai orang-orang percaya, kita harus percaya. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat ketiga, di sana dikatakan apa saudara? Kalau orang yang percaya itu hatinya apa saudara? Teguh itu gimana? Kuat, tidak mudah dialihkan, tidak mudah digoyahkan. Saudara, sekarang ini jangan digoyahkan, apalagi anak-anak yang sudah ada yang pacaran. Kalau sudah punya pacar, pegang teguh perkataannya. Yang penting sekarang Bapak Ibu kalau punya anak, pesennya apa Bu Erna? Kalau anaknya masih punya pacar, pesennya apa yang pertama? Golek sing wong percaya, yang beriman. Kalau enggak beriman, wis gak usah. Saudara, beberapa kali orang-orang Pare, ya memang orang kita tinggal di Pare. Wah, anakku ngene terus. Nek saiki ngene. Kowe percaya gak mbek Tuhan? Percaya. Ya percaya ya. Omong ngono anakmu ya kon golek wong sing percaya. Nek gak percaya aja engko tiwas kowe susah dhewe. Selain kowe susah, anakmu ya susah. Saudara, banyak pemuda-pemudi Pare yang menyimpang. Saya lihat sekarang, bukan melihat, saya dulu berpikir, Tuhan nyapa toh kok aku ki gak oleh pindah kok Pare lho. Wis ndek templek nih pinggiran. Waktu itu kan gelap gulita saudara. Saya sekarang senang saudara, sekarang Padang Jinglang rame, seneng saudara. Dulu waktu pertama, aduh gitu. Apalagi Pak Asis sama Bu Nani ini waktu dihubung-hubung nih, ya ini sama saudara, kontraktor, sama dengan saya, kontraktor. Nah, kalau kita menjadi orang kontraktor dengan setia, Tuhan akan beri tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Nah, kita jangan khawatir saudara. Kita sebagai anak Tuhan harus percaya kita akan sekali waktu akan punya tempat. Nah, pada satu ketika saudara, dibiarkan saudara dia susah untuk dia. Akhirnya sekarang menderita dan sebagainya. Cuman saya bilang, itu loh, lek jadi anak Tuhan iku lek wong percaya sing setia, wong lek percaya tok enggak punya iman ya enggak bisa saudara. Kita harus orang yang percaya dan kita
dan diusahakan juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipercaya oleh Tuhan. Di mana ini? Di mana tempatnya Pak? Tempatnya Pak Asis di mana ini? Jombangan. Kira-kira Pak Asis suka berdoa enggak? Untuk orang Jombangan. Harus, saudara, kita harus berdoa. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 7, usahakan. Nah saudara yang tinggal di Jombangan, jangan Pak Asis dong. Kita semua berusaha berdoa untuk orang yang tinggal di tempat kita, ya. Kita usahakan, kita harus orang percaya harus berusaha. Kalau sekarang saya lihat jadi banyak ini karena usaha Bapak Ibu semua dengan doa. Nah, di sini saya lihat yang setia sekali Bu Sri, Pak Koco, setia dari awal sampai akhir, ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya dan kita harus penuh. Pertama, kenapa saudara? Kalau kita sebagai anak Tuhan percaya, jangan goyah. Jangan takut. Kedua, kita percaya sungguh-sungguh. Kedua, kita harus pegang teguh kepercayaan kita, jangan sampai digoyahkan. Dan ketiga, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa kepercayaan itu ada di hati kita. Kalau hati kita ini dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, Tuhan yang menjaga dan meneguhkan kita. Amin. Kalau kita diteguhkan oleh Tuhan, kepercayaan kita dipegang teguh oleh Tuhan, yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menggoyahkan kita. Saudara, kalau saya melihat di sini ada sesuatu yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita akan tetap percaya kepada Tuhan dan kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kalau di tempat saya ini tempat transit saudara. Jadi kalau anak-anak Tuhan banyak yang kontrak, kebaktian tempat saya waktu pindah. Nah saudara, tidak apa-apa, jadi datang dan pergi namanya ya. Oleh sebab itu kalau di sini datang terus, puji Tuhan ya. Karena tempatnya memang sudah sempit ya. Kita bersyukur. Kalau datang dan pergi tempat saya ini sempit saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan sekali lagi kita harus penuh dengan sukacita. Amin. Ada firman Tuhan dikatakan kita harus penuh dengan sukacita. Dan kita harus tetap berdoa. Ketiga harus tetap bersyukur. Nah ketika itu saudara dikatakan kita jualannya gantek ya bersyukur. Pasti sesuk sik payu. Amin. Kalau jualannya nggak habis hari ini, makanya kalau jualan jangan yang basi. Maksudnya jualan yang bisa bertahan. Oh sekarang sepi. Saudara jangan bilang sepi. Saudara kalau ada orang pare datang ke tempatnya, keliru gue ngomong sepi. Itu Tuhan beri kamu istirahat. Jadi istirahat ini rame terus ya mbok lho ya. Sambat nih, wih rame kuwesel. Betul atau betul? Banyak Bapak Ibu. Di tempat saya ini kebanyakan yang datang ke tempat saya ini orang-orangnya jualan di pasar, jualan di toko, repot. Dia misalnya gak rene yo wesel dan sebagainya. Nanti datang lagi sepi. Nah ya. Kalau bilang sepi, jangan bilang sepi, tetapi Tuhan memberikan kita istirahat. Ya, kalau istirahat kita bisa rodok plong, gak ngeluh saudara ya. Nah, oleh sebab itu benar atau benar? Ya, jadi kita jangan bilang sepi. Jadi saya ini orangnya apa adanya saudara. Kalau di Templek itu tempat orang jemaatnya Pak Dani itu kasih sering curhat sama saya ya bilang, oh jangan ngomong sepi, keliru, istirahat. Kalau istirahat itu, wih aku ndengi gini, aku dodol rujak saudara. Wih ini loh, aku dodol rujak, dodol rujak, dodol pecel.
Dadi ora ngulek. Enak saiki dijus kabeh. Saudara, setiap pekerjaan itu menanggung resiko. Nah, Tante Ruth itu di rumah apa? Gak punya pekerjaan, punya. Tapi saya gak mau, saudara. Namanya capek. Itu memang waktu. Itu semua pasti capek. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang jualan di rumah, jualan di pasar, jualan di mana saja. Saya bilang sama jemaat saya, ojo bilang sepi lo ya. Tuhan beri kamu istirahat dengan baik. Dan Tuhan akan memberikan berkat lebih. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Percayalah segala pekerjaanmu akan diberkati. Percayalah pekerjaanmu selalu saudara? Dilindungi, dijaga dari maling-maling, dari orang-orang yang jahat, dipelihara, dijaga. Oleh sebab itu orang itu nggak usah rasa takut yo. Toh aku yo kayak aku yo, siapa bilang saya ini yo sering takut loh saudara. Nggak ada nama tapi takut itu tidak harus oh yo, aku mau wedi kuaget ya. Saudara, kalau saya ini paling takut itu jalan di bawah pohon bambu. Nah saudara, karena saya dulu pernah di Gondol-Gondoruo di bawah pohon jambu, pohon jambu, pohon pring. Nah saya kalau digonceng ke tempatnya Mbak Nani sana sama Hoho itu sama siapa? Ojo lewat kono nyo, lewat kono. Kenapa tahu? Mau aku. Akhirnya mereka tahu ada pring. Terus akhirnya dilewatin pring-pring saudara. Saya itu ya kayak gimana itu. Tapi ternyata ya enggak juga. Katanya kalau ada Gondoruo itu merinding. Saya enggak merinding, berarti enggak ada Gondoruo. Oleh sebab itu yakinlah, jangan rasa takut. Tetapi berpeganglah kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang percaya hatinya akan diteguhkan. Puji Tuhan, biarlah hati kita supaya diteguhkan, percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati saat pagi hari ini. Tuhan, saya serahkan kepada Pak Aziz. Terima kasih Pak Aziz. Puji Tuhan. Tante ini percaya Tuhan sungguh-sungguh, walaupun sendiri, ya saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Tidak pernah sambat, gak pernah cerita sama saya, Aziz, aku kok gak tikai bojo. Tidak pernah tanya sama saya seperti itu. Sukacita terus, kemana-mana sama saya saudaraku. Ke Blimbing, ke Jombang, ke Blitar. Saya masih punya motor itu, kemana-mana naik motor terus. Saya lebih nyaman sama Tante Ruth daripada sama istri saya. Kalau sama istri saya, saudara yang dikasih Tuhan, diawas-awasi terus, dicetot. Kalau sama Tante Ruth, bantere, nemplek, terus gak protes, gak wani jiwit, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau sama Tante, apalagi pertama punya mobil, waduh bojone diawas-awasi terus. Awas, diawasi. Kalau naik motor dicetoti saudara. Tapi puji Tuhan, intinya Tante Ruth dipelihara oleh Tuhan. Ya, sampai sekarang, kalau sekarang kemana-mana bisa naik mobil sama saya. Kemana-mana pertemuan mesti sama saya. Puji Tuhan pelayanan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah. Mari Senggar maju ke depan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya. Aku percaya
Yesusku. Amin, amin, amin. Berkat-Mu melimpah, kebaikan, kebajikan, kemurahan mengikuti kami. Terima kasih. Ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kamu. Kita sembah terima kasih syukur, terima kasih buat terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana disampaikan. Mungkin ada badai, ada tombak, ada rintangan, ada tantangan. Firman Tuhan mengingatkan supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan sampai detik ini. Apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup. Kami mengundang Ibu Nani Sugeng yang maju ke depan untuk berdoa. Aku percaya. Aku percaya. Kami percaya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas kami. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Walaupun kami dalam lembah gelap Tuhan, walaupun kami mengalami oh Tuhan badai, kami percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kami, oh Tuhan Yesus, kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Apapun yang hamba-Mu Tuhan Yesus, oh Tuhan, beritakan firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, biarlah itu menjadi, oh Tuhan Yesus, semangat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, demikian juga hamba-Mu Tante Ruth yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati beliau Tuhan, yang menjadi pelayanannya Tuhan di template Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Kalau tiba saatnya kami mau memberikan persembahan, kami percaya Tuhan Kau akan memberkati tangan-tangan kami yang sudah akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, sungguh alangkah baiknya.
Puji Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kita dilayani oleh hamba Tuhan dari jauh, ya, dari Templek. Ya, sebenarnya hari ini juga ada ibadah, tapi sudah ada yang menangani, ya, jemaatnya, pelayan-pelayan sudah disiapkan. Terima kasih Tante Ruth, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Ya, sekarang ada yang menemani, ya, Debbie Nanlohi, ya, Nanlohi Manopo. Ya, nanti sekali waktu juga WL lagi di sini sekali waktu. Kalau bersedia, kalau diizinkan oleh Tante Ruth. Oh, selalu diizinkan. Ya, puji Tuhan. Pengumuman untuk Natal nanti kita adakan tanggal 25. Ya, Natal tanggal 25. Nanti dibikin jam 10 aja enaknya, jam 10. Terus nanti sorenya semua masak-masak, kemudian natar-natar. Nah, itu rencana. Jadi nanti seperti biasa ada persembahan Natal seperti biasa. Untuk kita berusaha kalau boleh nanti ditambah sakret. Ya, kalau boleh nanti gang ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih atas dukungan, atas kebersamaan. Kami rindu di tengah Covid ini semua diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, sungguh besar anugerah, kasih, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sampai detik ini kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan, kami diberi percaya, sehingga kami datang bersama-sama ke rumah Tuhan untuk mempersembahkan hidup, mempersembahkan pujian penyembahan, mempersembahkan milik kami, persembahan-persembahan kami, semua kami bawa di altar-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayanan-pelayanan yang sudah kami kerjakan, hamba-Mu khususnya Tante Ruth yang sudah melayani, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan. Kami rindu pekerjaan di Templek bertumbuh, berkembang. Pelayan-pelayan yang mendukung, yang membantu diberkati Tuhan. Semuanya yang sudah ambil bagian dalam pelayanan altar pada hari ini diberkati Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati anak cucunya, berkati pekerjaannya, mulai dari yang ternak, tani, tukang, koperasi, warung, LPG, petis, wira swasta, usaha apa saja yang bekerja baik di toko, di tempat lain. Berkati umat-umat-Mu, anak-anak remaja, pemuda, masa depannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Anak sekolah minggu semua juga bertumbuh di dalam Tuhan. Rencana Natal tanggal 25, Tuhan tolong supaya Tuhan memberkati Natal kami jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mengakhiri dan kami akan pulang menjalani kehidupan kami. Umat-Mu yang tidak bisa beribadah di rumah, mereka yang lanjut usia diberi kesehatan, diberi kekuatan. Pergumulan, persoalan, sakit, penyakit dalam nama Tuhan Yesus ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih, mari kita minta berkat. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Salam sehat, salam Pantekosta, Tuhan Yesus memberkati.